Selamat siang FJF Surabaya. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita rayakan kebaikan Tuhan di tempat ini. Bagi yang online juga mari saya undang kita semua untuk bangkit dari tempat duduk kita. Kita mau celebrate His goodness. Bagi saudara atau teman-teman yang membutuhkan translator, bisa minta tolong ke Asher. Nanti Asher akan membantu memberikan alat bantu untuk mentranslatekannya. Are you guys ready to praise God? Mari sebelumnya kita baca dari Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari sama-sama kita baca yuk, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kerajaan-Mu Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa, Tuhan kiranya Engkau bertata atas setiap pujian kami, dalam senang maupun susah. We just want to celebrate and praise your name, Lord Jesus. We love you so much in this place. Biarlah Kau bertata dalam setiap pujian kami. And all God people say, Amen. Come on. Sama-sama kita nyanyikan. I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the weather my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Come on. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it, I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know You're still in control. My praise is the weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that makes Jericho down. Amen. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Situation, all praise belongs to Jesus. Come on. I will praise you, God. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose from defeating the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Come on. Praise the Lord, oh my soul. My God is alive. How could I keep it inside? Amen. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside?
dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Amin. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini, di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Yosua, ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini, di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Mari naikkan pujianmu. Dia Allah yang memberi kemenangan. Dia Allah yang hadir buat setiap kita hari ini. Mari serukan sama-sama. Oh, 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 kemenanganku. Mari lebih lagi serukan. Oh, oh, kemenanganku. Nyatakan dengan penuh iman. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini, di tempat ini. Memuji-Mu Tuhan, ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Ku yakin Tuhan, ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini, di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Untuk karya salib-Mu Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan.
Bapa, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh melihat hati-Mu lebih lagi ya Tuhan. Selidiki kami lebih dalam Tuhan. Lihat hati kami Tuhan. Apakah kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Pada saat kami menyanyikan lagu praise Tuhan. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul Tuhan. Bapa, kiranya Kau yang selidiki hati kami Tuhan. Biarlah sampai akhir hidup kami Tuhan, kami tetap memuji dan menyembah Engkau Yesus. Thank you Lord. Thank you God. Di dalam situasi apapun, Engkau kemenangan kami Tuhan. Thank you God, thank you Lord Jesus. Di dalam segala situasi Yesus. Thank you Lord. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya
habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku kan berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat segala kebaikan-Mu, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Come on, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Nama Yesus, Teman-teman, pagi hari ini saya mau mengajak Anda untuk ambil waktu sebentar. Ketika kita menaikkan pujian ini, saya berharap dan berdoa Anda tidak menyanyikannya karena ini lagu sebelum firman. Ini lagu karena kita mau duduk. Tapi saya rindu pagi hari ini setiap kita menaikkan pujian ini dari hati kita. Apakah kita mau mengatakan pagi hari ini sungguh-sungguh Yesus itu segalanya loh dalam hidup kita. Gak ada yang lain. Dia segalanya bagiku. Dia segalanya bagi hidupku. Naikkan pujian ini sekali lagi. Katakan dengan sungguh-sungguh dari hatimu. Nyanyinya gak cuma di hati, tapi nyanyinya keluarkan. Katakan sebagai bentuk deklarasi. Panggil namanya. Dan katakan, Kau berarti bagiku. Sebut dan panggil namanya. Katakan, maksudkan apa yang kau nyanyikan pagi hari ini. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yes Lord. Yesus,
Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Dan sungguh-sungguh Engkau berarti di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami hadir hari ini di hadapan Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu firman-Mu. Kami perlu Tuhan Engkau menuntun langkah-langkah kami melalui hari-hari kehidupan kami. Dan pagi hari ini izinkan kami datang. Kami menundukkan segala ego kami, pikiran kami, pengetahuan kami bahkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Untuk kami meresponi, untuk kami mau belajar, untuk kami mau mendengar dan memahami, bahkan melakukan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, hari ini bukan sekedar hari Minggu biasa, tetapi firman-Mu tersampaikan, kami menangkap isi hati Tuhan. Kami memahami dan kami mengerti Tuhan. Roh Kudus Kau berbicara di tengah-tengah kami. Dari segala sisi, dari segala tempat. Kami bisa memandang dan kami bisa melihat kebenaran firman-Mu. Ketika kami perlu Engkau. Kami mau datang dengan hati yang haus dan lapar sama Engkau Tuhan. Hati kami yang rindu untuk belajar. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Mengajar kami hari ini. Mendidik kami, menguatkan kami, menyegarkan kami. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh dibagikan, baik hamba-Mu yang membagikan maupun setiap jemaat yang mendengarkan, kami boleh belajar sesuatu daripada firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau nyata, Engkau hadir, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Thank you, kami mengucap syukur Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya dengan kami boleh merasakan hadirat Tuhan yang menyapa pribadi demi pribadi. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur dan kami siap. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk, sebelum duduk bisa toleh kiri kanan sebentar. Karena enggak setiap minggu mungkin ketemu atau setiap minggu ketemu. Oke. Masih dalam tema kita dan bulan ini, minggu ini terakhir kita akan bahas hidup bagi Dia. Sekali lagi katakan hidup bagi Dia. Wow, hidup bagi Dia. Saya berdoa begitu ya, kami para pastoral sungguh-sungguh berdoa supaya tema bulan ini, bahkan tema setiap bulan tidak hanya menjadi sekedar tema, tetapi dalam setiap bulan kita bisa belajar sesuatu dan khususnya bulan ini bukan hanya kami menyampaikan sesuatu tetapi ini mendasari kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita harus hidup benar, bagaimana kita harus hidup sehat dan bagaimana kita berdampak di hadapan Tuhan gitu ya, berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, bicara mengenai dampak ini tentunya kita tahu bahwa dampak itu ada dampak positif dan dampak negatif. Kalau saya bilang dampak itu pasti ada dua ini ya gitu ya. Saya mau tanya dulu kepada teman-teman yang di sini. Kalau rajin makan sayuran, rajin olahraga, rajin nonton film series atau Netflix gitu ya, atau rajin makan makanan berlemak gitu. Semuanya rajin loh. Dampaknya ada nggak? Ada. Tapi dampaknya mana? Saya nggak jawab ya, Anda jawab sendiri gitu ya. Anda jawab dampaknya yang mana? Yang positif apa yang negatif? Ketika kita bicara dampak ada dua hal ini, positif dan negatif. Nah, ada kalimat mengatakan gitu, saya nggak tahu apakah Anda dengar ini, yang berdampak belum tentu viral. Yang viral belum tentu berdampak. Ada tahu nggak akhir-akhir ini apa yang viral? Lagi viral di TikTok, di IG, di YouTube. Banyak sekali loh. Lately ini banyak banget gitu ya. Setiap media sosial kita banyak banget yang viral-viral gitu. Saya nggak tahu apakah Anda mengikuti yang viral-viral ini gitu, yang viral. Terakhir ini bukan yang kemarin tapi beberapa waktu terakhir ini ada yang viral di media. Waktu saya ngomong gitu terus ada teman-teman ngomong bercanda, lagi viral ya. Yang ketawa Anda tahu gitu, yang ketawa apa sih itu? Saya juga sampai hari ini nggak paham gitu ya. Apa yang dibikin itu saya juga nggak paham. Tapi ini viral luar biasa di media. Anda yang tahu media pasti tahu gitu, nyantol gitu ya. Tapi yang viral belum tentu berdampak dan yang berdampak kadang-kadang tidak viral. Berdampak. Kita bicara berdampak hari ini Live Loud. Berapa waktu yang lalu saya mengunjungi Rumah Langit gitu. Kalau teman-teman belum tahu, gereja kita di Surabaya punya yayasan namanya Generasi Peduli yang bergerak di bidang pendidikan gitu ya. Mereka
banyak sekali yang terjadi teman-teman dari Genpet dengan setia. Nah, beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan untuk mengunjungi satu rumah langit. Rumah langit ini ada di Rusun Urip Sumawujud di lama sebenarnya. Dari kapan hari saya mau visit gak sempet-sempet gitu. Jadi dari Rusun kalau Anda ke Basuki Rahmat kelihatan rumah susun ya. Rusun itu rumah susun teman-teman yang belum tahu. Nah, ada rumah susun di sana, memakai salah satu tempat di sana untuk menjadi rumah singgah buat anak-anak di sana untuk belajar sepulang sekolah. Nah, karena gak cukup akhirnya pindah gitu ya ke gang di sebelahnya rumah susun itu. Ada satu gang. Ada satu tempat yang dipakai di sana untuk rumah singgah anak-anak ini. Tujuannya apa gitu ya? Mereka bikin rumah langit ini memberikan tempat yang memfasilitasi kegiatan belajar dan membantu anak-anak di lingkungan tersebut dalam mengerjakan tugas-tugas mereka. Jadi pulang sekolah, mereka mampir di rumah singgah itu belajar kalau ada PR gitu ya, ada kakak-kakak di sana yang membantu untuk teman-teman di Genpet yang ada di sana gitu ya, untuk mereka membantu ngajarin. Kemarin saya ngajarin matematika, saya jadi teringat lagi yang pembagian dan lain sebagainya gitu ya, ngajar di situ, mulai ngajar lagi di sana. Nah, ada prakarya, ada mewarna, membaca, mereka lakukan di sana sepulang sekolah dan mereka luar biasa gitu ya. Ini yang dikerjakan mungkin teman-teman nggak begitu tahu, tapi ini yang dikerjakan oleh gereja kita melalui generasi peduli ini. Ada dampak yang dibuat di sekitar sekelilingnya mereka. Mereka datang, mereka belajar di sana dan September kemarin diresmikan tempat yang baru itu gitu. Kalau Anda lihat di sana tempat yang baru diresmikan, nggak tulisannya nggak kelihatan gitu. Anda bisa nanti cek di IG mereka generasi peduli. Tapi yang menarik gitu ya, yang menarik bagi saya adalah ada kesaksian dari salah satu anak yang di sana namanya Ajeng gitu ya. Dia dari nggak suka matematika, akhirnya setelah belajar di situ gitu ya, dia mulai suka dan dia melanjutkan sekolahnya dari SD ke SMP gitu dan berprestasi luar biasa. Memang bukan gara-gara, tapi ada tempat di mana wadah mereka bisa belajar bersama di sana. Masih butuh guru-guru atau masih butuh teman-teman kalau mau ngajar bisa hubungi di lantai 2 begitu ya. Karena banyak sekali yang bisa dikerjakan di sana. Kalau Anda punya banyak waktu luang, lagi nggak ngapa-ngapain, mari pakai hidup kita bisa berdampak buat anak-anak ini. Selain itu mungkin sebagian besar, saya nggak tahu berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara teman-teman di sini yang saat ini menjadi orang tua asuh gitu ya. Dari anak-anak ini, memberikan harapan kepada mereka bisa sekolah. Dari SD, SMP, SMA, mereka yang mungkin putus sekolah, nggak punya dana, nggak punya biaya, mereka dengan apa yang kita lakukan, mereka mulai sekolah. Ada sekitar 500 anak-anak yang menjadi anak asuh di sana gitu. Ini yang kita lakukan. Jadi belajar untuk melihat bahwa berdampak itu tidak hanya bicara mengenai kesuksesan ada di satu tempat, tapi hal-hal yang kita lakukan membawa dampak bagi sekeliling. Di rumah langit tidak terbatas pada golongan tertentu dan agama tertentu. Kita terbuka buat semua orang di sana. Nah, ini yang kita pelajari begitu ya. Kita belajar di sana, ada kesaksian, ada kehidupan yang lain sebagainya. Meminjam gambar sebelumnya minggu lalu. Ada bangunan yang indah, bukan yang ini satunya, karena ini belum jadi, yang satunya. Ini ternyata bangunan dari pusat kebudayaan gitu ya. Waktu saya search, di mana sih tempatnya, saya kepingin tahu gitu ya, di tempatnya di mana gitu ya. Ternyata tahu nggak di mana? Di Baku. Saya nggak tahu di Baku di mana gitu ya. Azerbaijan tempatnya di sana. Ini tempatnya indah sekali dan ini menggambarkan gitu ya. Minggu lalu Pastor Bob menjelaskan dengan luar biasa. Live right, live healthy dan live loud. Hasil daripada segala, dan hari ini kita akan fokus untuk bicara mengenai live loud. Dalam pembahasan mengenai live loud ini atau berdampak hari ini, kita akan bersama-sama belajar apa yang firman Tuhan katakan di dalam khususnya ya di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Nah, konteks dari Matius ini 5 sampai 7 ini ketika ada Yesus mengajar di bukit gitu ya. Kalau Anda baca di sana, tapi kita mau fokus di Matius 5, 13 dan 16. Kita akan baca bersama-sama yuk supaya kita bisa mendengar firman, kita benar-benar paham dengan benar. Ayat ke-13, kita akan baca bersama-sama. Siap? Siap untuk membaca ya, buka mulut, katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Ini yang kita mau pelajari. Live loud. Need to be live loud. Perlu kita itu hidup kita menjadi dampak. Dikatakan kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Ini ketika Yesus berkata kepada orang banyak dan murid-muridnya, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Dan hari ini saya mau mengajak kita untuk memperkatakannya ini, gitu ya. Gak usah noleh kiri kanan karena biasanya suka gitu. Katakan kepada sebelah Anda, gitu ya. Noleh sebelah, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Hari ini saya gak mau Anda noleh. Karena ketika Anda noleh, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Artinya kan kamu bukan aku, gitu ya. Kan suka gitu tuh, ayo toleh kiri kanan, tunjuk sebelahnya gitu. Dia, bukan aku. Hari ini saya mau mengajak Anda mendeklarasikan. Katakan sama-sama gitu ya. Aku adalah garam dunia. Aku adalah terang dunia. Ready? Dengan semangat? Semangat dulu dong, semangat dulu. 1, 2, 3. Aku adalah garam dunia. Amin. Kamu adalah garam dan terang dunia. Bukan orang lain. Aku. Nggak usah lihat sebelahnya. Tapi ini firman buat aku. Bukan buat orang lain. Oke. Kita belajar bahwa kita sering mendengar banyak orang Kristen mengatakan kita harus menjadi garam dan terang dunia. Benar gak? Ungkapan seperti ini ternyata tidak sepenuhnya tepat. Karena apa? Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita adalah garam dan terang. Ini sebuah identitas. Bukan sekedar peranan teman-teman. Ini identitas. Kamu adalah garam loh. Kamu adalah terang. Identitas kita. Dan memahami ini kita perlu melihat fungsi garam itu dalam teksnya. Waktu itu ya dalam konteksnya Yesus pada saat itu Anda perlu pahami gitu. Kenapa? Karena garam ini komoditas yang sangat bernilai hari-hari itu. Komoditas yang bernilai. Pada zaman Yesus itu belum ada kulkas. Belum ada bahan kimia. Belum ada mungkin alat vakum untuk makanan gitu ya. Belum ada. Jadi pada zaman itu orang pada masa itu menggunakan garam untuk beberapa kepentingan. Saya ngambil 2 saja. Ada beberapa yang bisa dipelajari, tapi saya mau ngambil 2 hari ini. Garam itu mengawetkan dan garam itu memberi rasa. Selain di zaman itu bisa jadi antiseptik ya waktu itu. Tapi garam ini mengawetkan dan memberi rasa. Mengawetkan artinya apa? Mempertahankan, menjaga, melindungi dari kebusukan. Ngawetin gitu ya, ikan asin diawetin, ikan jadi ikan asin gitu ya. Nggak ada ikan asin ya, ikan diawetkan jadi ikan asin. Oke, memberi rasa. Garam ini memberi rasa. Memberi rasa itu menambah rasa, menambahkan rasa. Ini garam. Nah ini yang terjadi. Saya waktu nyiapin gini ya, mikirin iya ya Tuhan kok nggak bilang kamu adalah gula, kamu adalah madu, you are a sugar or you are a honey, atau you are a vinegar, kamu cuka gitu ya. Gak ada loh, yang disebutkan kamu tuh garam dan terang, jelas. Jadi identitas kita jangan membingungkan ya, identitas kita jelas. Kamu garam dan terang. Nah kita akan pelajari garam ini apa fungsinya tadi. 2, mengawetkan dan memberi rasa. Aplikasinya apa gitu, apa yang kita lakukan, apakah kita ini menambah nilai bagi orang lain. Yang kita kerjakan ini apakah nambah nilai enggak, apa menghilangkan kebusukan, menjaga supaya tidak terjadi kerusakan, itu fungsinya loh gitu. Garam. Nah, pernah kepikir nggak ya kalau kita berada di satu pembicaraan atau di sebuah obrolan gitu, kita lagi ngobrol, habis ngobrol-ngobrol selesai, kemudian kita meninggalkan tempat, orang yang kita ngajak ngobrol itu merasakan lega ya ngomong sama dia, ada damai sejahtera, ada encouragement, ada pertolongan, ada solusi. Atau ketika kita meninggalkan percakapan itu orang bilang, aduh untung dia segera meninggalkan tempat, stres aku gitu ya. Atau ini aku makin cemas, makin takut gitu. Coba pikirkan, kalau kita ada di satu pembicaraan ketika kita meninggalkan, sebenarnya apa yang kita tinggalkan di sana? Garam perlu dikeluarkan dari tempatnya. Garam ini ada di tempatnya. Ini akan sekedar garam, ya Anda tahu nih garam gitu ya. Ya sudah, mau jadi apa ya, ini garam. Tidak berfungsi apa-apa kalau dia cuma ada di tempatnya. Tapi garam
akan berfungsi ketika dia dikeluarkan dari tempatnya. Anda masak pakai garam, apalagi? Saya nggak sempat tadi beli french fries gitu ya. Saya mau kasih french fries dengan garam terus saya makan gitu. Apalagi? Harus dikeluarkan dari tempatnya supaya garam ini bisa berfungsi. Kalau ini garam ya cuman garam aja, taruh aja di dapur, di meja di mana. Ya garam kita tahu, tapi fungsinya tidak akan berguna dengan baik, tidak akan maksimal kalau tidak dikeluarkan dari tempatnya. Kita perlu keluar dari tempat kita, dari kehidupan kita mungkin yang zona-zona nyaman itu supaya garamnya bisa dirasakan orang lain. Gak salah Anda berkumpul hari ini, bersekutu dan sebagainya, tidak ada yang salah. Cuman kalau kita hanya terus-menerus di dalam sini dan kita tidak dikeluarkan dari tempatnya, maka garam itu tidak bisa berguna. Oke, bilang sekali lagi, aku adalah garam. Jangan kehilangan rasanya. Jangan kehilangan rasanya teman-teman. Oke, yang kedua saya nggak bahas banyak di sana, saya lebih banyak bahas di terang sekarang. Kita adalah terang, aku adalah terang. Aku terang. Tahukah kita, mungkin yang berapa banyak yang sekolah IPA-nya nilainya bagus gitu ya, 9, 10. Tahukah Anda bahwa bulan tidak memiliki cahaya? Bulan tidak memiliki cahaya. Cahaya bulan yang kita lihat adalah refleksi dari matahari. Luar biasa, dari sinar matahari. Demikian juga kita, waktu kita dikatakan kita ini terang, sebenarnya bukan kita, tetapi kita tuh merefleksikan terang yang kita terima dari Tuhan. Kita tuh menerima terang duluan. Jadi waktu kita bilang kita adalah terang, maka kita merefleksikan terang yang kita terima dari Tuhan. Yohanes 8 ayat 12 mengatakan dengan jelas, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya gini, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jelas, Tuhan bilang akulah terang. Kita menerima terang itu dan kita merefleksikan. Efesus 5 ayat 8 sampai 9 jelas banget bicara. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu kalau kita ini terang dikatakan apa? Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jelas dong kalau terang itu hidup di dalam kita. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebajikan, keadilan, dan kebenaran. Ada transformasi ketika kita menerima terang itu. Ada transformasi kehidupan yang luar biasa. Dulu kita ada di dalam kegelapan dan sekarang kita ada di dalam terang. Kita menjadi terang. Ini yang kita perlu tahu. Bahasa terjemahan sehari-hari ya, TS ini saya suka banget gitu ya. Dikatakan di sana begini, memang dahulu kalian hidup dalam kegelapan, tetapi sekarang kalian sudah masuk ke dalam terang. Dalam terang Tuhan dikatakan. Jadi hiduplah sebagai warga kerajaan terang. Hiduplah sebagai warga kerajaan terang karena hidup yang dipimpin oleh Roh Allah selalu menghasilkan semua perbuatan baik, cara hidup yang benar dan sesuai dengan ajaran yang benar. Bukan karena kekuatannya kita, karena kita hidup dipimpin oleh Roh, maka terang itu bersinar, merefleksikan. Wow gitu ya, terang. Fungsinya banyak, saya ambil cuma 2 juga hari ini. Fungsinya mengusir kegelapan dan memberikan harapan. Berapa banyak Anda yang suka adventure, yang suka camping gitu ya. Dulu saya suka camping, sekarang sudah enggak. Dulu. Nah, kalau camping di gua, semua keadaannya gelap, waktu tidak ada apa-apa, kita akan mencari satu sinar enggak sih? Mata kita akan segera mencari sinar. Itu satu sinar kecil saja di ujung. Kita tahu itu ada jalan keluar. Satu sinar kecil memberikan harapan kepada kita. Ada foto ini ya. Foto ini bukan saya yang jelas. Karena saya bukan penyelam gitu ya. Tapi ini bukan diambil dari internet. Ini foto yang real gitu ya. Yang real diambil ketika ada salah satu teman kita, Rili, yang suka nyelam. Dan dia waktu nyelam, ini fotonya. Saya ngelihat fotonya dia bagus, saya bilang Rili pinjem ya. Untuk saya tayangkan hari ini gitu ya, lihat bagus sekali gitu ya, di dalam kegelapan, di dalam laut, di dasar laut, ketika ada sinar dia akan ke sana gitu, melihat sana. Nah ini menyelamnya di laut pemutaran Bali waktu itu. Wow, saya ngelihat di dalam kegelapan sinar itu memberikan terang, memberikan
pengharapan. Terang membawa perubahan yang baik, bukan sekedar ada. Terang itu membawa perubahan. Karena apa? Firman Tuhan bilang Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi kalau ada terang, kegelapan itu tidak bisa menguasainya. Jadi terang itu membawa perubahan teman-teman. Perubahan yang baik. Bukan sekedar ada, oh ya aku terang, ada gitu ya. Hari ini saya mencoba membawa tapi mungkin tidak menjelaskan sampai gimana karena ini ternyata kalau harusnya gelap semua. Tapi nggak mungkin nanti teman-teman yang di online bingung nih ada apa dengan TV mereka gitu ya. Nggak ada apa-apa, by the way ini cuman lampunya dimatikan. Nah, saya tadi bilang terang itu ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita menerima terang dari Kristus, kita itu menerima terang itu. Tapi terang itu kadang tidak bercahaya, tidak keluar sinarnya. Kenapa? Karena ada yang blocking teman-teman, ada yang menghalangi. Dosa kita kah, ketakutan kita kah, kekhawatiran kita kah, itu menghalangi sinar kita ini bisa bersinar dengan terang. Kita perlu melepaskan ini, menyerahkan kepada Tuhan apa yang menjadi penghalang. Sehingga sinar terang ini bisa menjadi terang, memberikan cahaya kemana-mana. Perlu kita tahu, terang itu sudah ada, tapi kadang-kadang tidak terlihat. Karena apa? Karena tertutup dengan dosa-dosa kita, dengan ketakutan kita, dengan segala yang berlebihan membuat kita nggak bisa terang ini menyala kepada orang lain. Itu terang yang kita lihat. Kita perlu singkirkan penghalang-penghalang itu. Di Efesus dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak terang. Tadi dikatakan, waktu kita baca, hiduplah sebagai anak-anak terang. Anak-anak terang itu tidak takut masalah loh teman-teman. Anak-anak terang tidak takut masalah. 2 minggu lalu kita mendengar gitu ya, di dalam kehidupan kita ada kalanya bukan kita yang memilih masalah, tapi masalah memilih kita. Ketika kita ini adalah terang, sebagai anak-anak terang, kita tuh dapat menghadapi masalah dan menggunakan justru masalah itu untuk menunjukkan terang yang sesungguhnya. Luar biasa loh. Kita ini adalah terang. Ketika kita punya masalah, kita tidak lari, tapi kita berusaha menyelesaikan supaya terang itu boleh bercahaya pada orang lain. This light. Apakah kita bersandar kepada Kristus? Apakah kita berdoa, cari solusi, jadi problem solver? Kita menjadi terang. Dan terang itu menerangi semua orang ketika terang itu berada di tempat yang seharusnya. Bukan di bawah gantang disembunyikan, tetapi berada di posisi yang seharusnya. Saya nggak tahu berapa banyak Anda ada di posisi-posisi tertentu. Yang Tuhan rindu kita bisa membawa terang yang luar biasa. Terang itu menerangi semua orang ketika terang itu berada di tempat yang seharusnya terlihat dan bukan tersembunyi. Maka terang itu akan membawakan pengharapan. Bukan sekedar ada, tapi nggak nyala. Bukan sekedar nyala, tapi tertutup. Tapi benar-benar bisa menyinari, membawa dampak, membawa perubahan yang baik bagi sekitarnya. Di semua bidang, baik kita mungkin ada di edukasi, mau di pemerintahan, mau di mana aja Tuhan tempatkan kita. Di bisnis, di entertainment, di art, segala sesuatu kita adalah terang. Dan sebenarnya waktu bicara soal ini, tidak hanya sesuatu yang saya tadi bilang, tunggu populer baru bisa jadi terang. Enggak juga gitu loh, di hal-hal sehari-hari kehidupan kita bisa menjadi terang teman-teman. Contoh, mungkin Anda guru les gitu ya, guru les-lesan mungkin. Saya nggak tahu berapa banyak yang les-lesan. Kadang saya tanya sama muridnya gini, ada satu guru les saya tanya muridnya, kenapa kamu mau les sama dia gitu loh. Kan banyak tuh guru les lainnya gitu ya, banyak guru les lainnya, bahkan mungkin ada yang lebih murah dari dia gitu ya. Waktu dia ngomong, saya mau les sama dia pastor, soalnya dia gak cuma ngelesin aja. Kalau misalnya aku ada masalah gitu, aku bisa cerita sama dia gitu, dia mau dengerin. Bahkan ketika aku ada hal-hal yang berat dalam hidupku, dia berdoa loh buat aku. Terang, garam, kita. Dalam segala area. Mungkin simpel gitu ya, cuman ngelesin. Atau mungkin ada di bidang bisnis. Sebelum saya menjadi hamba Tuhan, saya bekerja di sekuler gitu ya. Saya pekerjaannya dulu ngitung bahan baku, beli bahan baku sebuah perusahaan.
Dan satu hari ada bahan baku ini langka, susah didapatkan. Sampai akhirnya bahan baku ini ada. Dan kemudian banyak dong perusahaan-perusahaan lainnya rebutan kan gitu ya. Dan bahan baku itu dijual lah ke kami gitu ya, ke perusahaan tempat saya bekerja. Saya sempat ngobrol sama suppliernya. Kalau boleh tahu, kenapa gitu ya, kamu kok mau jual tempat kita, harga kita loh gak lebih tinggi dari yang di lainnya. Harga kita tuh gak lebih tinggi, orang lain lebih tawar kamu lebih banyak loh. Lebih tinggi daripada kita, kenapa kamu mau jual ke kita? Ke kami waktu itu maksudnya. Dan dia menjawab dengan santainya. Dia cuma bilang, saya jual ke tempatmu karena kamu bayarnya on time. As simple as like that gitu ya. Mungkin kita gak nyadar bahwa apa yang kita lakukan, integritas kita, hal yang kita lakukan. Kita lakukan mungkin sudah biasa, tapi orang melihat gitu loh. It's because you bayarnya on time, maka aku kasihkan ke kamu. Dalam bidang bisnis, dalam bidang pendidikan, banyak hal. Daily basis, hal-hal yang biasa kita kerjakan sebenarnya. Kita bisa menjadi terang teman-teman. Kamu adalah terang. Bilang, aku adalah terang. Jangan kehilangan sinarnya. Tadi kita bilang, aku adalah garam, jangan kehilangan rasanya. Aku adalah terang, jangan kehilangan sinarnya. Pada ayat 14 dan 15 kalau Anda jeli gitu ya, ada 3 kata yang penting. 14-15, 3 kata yang penting sekali. Di sana dikatakan, ada kata dunia, ada kata kota, ada kata rumah. World, city, and home. Ada 3 hal penting ini. Perhatikan baik-baik. Kita ingin terang kita tuh bercahaya menerangi kota bahkan dunia. Tapi saya mau kasih tahu teman-teman, pastikan di rumah Anda terang itu juga bercahaya. Jangan sampai Anda sibuk dengan menerangi dunia dan kota, nggak salah gitu ya. Tapi terang di rumah Anda sendiri itu nggak ada. Penting sekali gitu ya. Bahkan kita kadang-kadang mikirin kita dihormati. Apa yang kita lakukan dihormati orang. Semua orang mengeluh-elukan kita. Kita dihormati, kita direspek. Mungkin sampai wah luar biasa ya orang ini, berdampak luar biasa di luar. Tapi ketika pulang ke rumah, anak-anak kita, keluarga kita, istri atau suami Anda tidak merasakan terang itu. Jangan salah gitu ya. Mulailah dari rumah, ke kota, dan ke dunia. Jadi terang dari lingkungan yang paling kecil. Dan bicara mengenai hidup yang membawa dampak ini. Berbicara sebuah perjalanan teman-teman. Enggak bilang hari ini saya bilang berdampak, cukup minggu ini saja saya berdampak. Minggu depan enggak usah. Berdampak bilang selama perjalanan kehidupan kita sampai kita pulang ke rumah Bapa, hidup kita berdampak. Apakah Anda mau? Atau cuma minggu ini aja? Oh karena temanya bulan ini berdampak, oh temanya minggu ini berdampak. Ya udahlah aku tak berdampak. No, this is a long journey, perjalanan panjang. Dan karena perjalanan panjang ini Anda memerlukan 2 hal. 1, stay faithful, setia. Setia dalam segala perkara, baik itu kecil maupun itu besar. Setia. Tuhan memberikan kita berdampak sampai besar, itu biasanya dimulai dari hal yang kecil Anda setia. Amin. Dimulai dari hal yang kecil Anda setia. Anda setia di rumah, Anda setia, Anda mengasihi orang-orang di rumah, Anda setia. It's very simple things. Dan ketika menjadi besar, menjadi dampak yang besar. Yang kedua, stay humble, rendah hati. 1 setia, 2 rendah hati. 2 hal ini penting sekali kita pahami. Rendah hati. Tetap rendah hati dalam segala hal. Mau kita di puncak berdampak bagi dunia yang besar maupun hanya di rumah. Kita tetap punya kerendahan hati. Kita tuh punya kerendahan hati on the mountain top or in the valley. Tetap kita mau rendah hati. Karena apa? Tujuannya cuma 1 teman-teman. Orang melihat perbuatan kita yang baik dan mempermuliakan Bapa di surga. Bukan untuk kita, untuk kemuliaan Bapa di surga. It's not us, tapi untuk Tuhan. Roma 11 ayat 36 katakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bulan ini kami sungguh-sungguh berharap, saya keluar dari hati saya juga berharap, supaya kita itu bisa menjadi orang Kristen, orang percaya yang tahu kedalaman firman. Live right,
cinta sama firman, menghidupi firman, live healthy. Dan hidup kita bisa berdampak, live loud. Bukan cuma slogan, tetapi ini menjadi hal yang kita patut kerjakan. Mungkin kita udah bosen ya dari bertahun-tahun kita dengar, live light, live healthy, live loud. Tapi biarlah bulan ini itu menjadi sesuatu yang kita hidupi. Bukan karena gereja ini, tetapi kita sebagai orang percaya. Dan saya berdoa gitu ya, ketika saya merenungkan ini, saya tahu kita gak sempurna. All the pastoral, kami sedang berjalan, kami sedang menghidupi, kami sedang belajar untuk kami sendiri live right, untuk hidup kami benar, untuk hidup kami ini sehat, untuk hidup kami ini berdampak. Mari sama-sama gereja Tuhan melakukan ini bersama-sama. Gak usah lihat orang lain, this is for you, no, ini aku, karena aku adalah garam, aku adalah terang. Jangan kehilangan rasanya dan jangan kehilangan sinarnya. Wrap up dari semuanya bulan ini, hidup bagi dia. Dimulai dari mengenal siapa dia. Harus kenal dulu dong. Gak bisa kalau enggak kenal dulu. Hidup bagi dia, kenal siapa dia, Kristus Juru Selamat. Kemudian mengambil komitmen, karena ini keputusan. Komitmen untuk hidup sesuai dengan kebenarannya. Komitmen, untuk aku mau hidup benar, itu sebuah komitmen. Gak bisa disuruh-suruh orang lain, kamu harus hidup benar. No, this is commitment, untuk aku mau hidup benar di hadapan Tuhan. This is komitmen, aku melakukan firman, gak cuma dengar, tapi paham dan melakukan, itu komitmen di hadapan Tuhan. Komitmen untuk hidup sehat, membangun hubungan kita sama Tuhan, membangun hubungan kita sama sesama. Dan juga hidup kita membawa dampak yang baik. Supaya sekali lagi setiap orang melihat perbuatan kita dan memuliakan Bapa di surga. Ada renungan nanti Anda bisa renungkan di rumah. Tapi sebelum itu saya mau cerita. Anak saya yang kecil, dua-duanya, kalau Anda tahu anak saya 2 dan dua-duanya mukanya mirip. Mirip bapaknya yang tepatnya gitu ya. Kalau Anda tahu papanya, Anda akan tahu ini anaknya siapa. Sebagian dari Anda saya juga tahu ketika ketemu anaknya bisa tahu ini anaknya siapa gitu ya. Nah, 2 anak saya ini selalu dibilang, "Wih, kamu kayak papanya ya, kamu kayak papanya ya," gitu ya. Kalimat-kalimat itu mungkin selalu dia dengar kan, kayak papanya ya gitu. Suatu hari yang kecil protes sama saya. Kenapa sih orang-orang itu selalu bilang, Karen kayak papanya. Ya jelas lah, orang anaknya. Gitu ya, jelas dong anaknya. Ya pasti kayak papanya dong, kayak papanya atau mamanya. Kenapa orang-orang itu ya gitu. Pertanyaan sama, ketika orang lihat kita, dia lihat bapakmu di surga enggak? Mari ini menjadikan renungan. Apakah orang melihat kita itu melihat Kristus dalam hidup kita? Apa yang sudah kita lakukan? Bukankah selalu kita dengar hidup kita ini singkat? Apakah sudah membawa dampak yang baik? Dan melalui itu nama Tuhan dipermuliakan. Renungkan minggu-minggu ini, hari-hari ini. Firman ini mungkin seringkali kita dengar. Bolak-balik kita dengar, garam terang. Saya sungguh-sungguh berdoa. Hari ini Anda mendapatkan perspektif yang berbeda. Enggak cuma itu, tapi Anda mau melakukannya. Anda mau jadi garam dan jadi terang itu. Fungsinya harus ada. Dan kita mengatakan bahwa kemuliaan bagi Tuhan. Orang enggak ngelihat saya sukses, orang enggak ngelihat saya baik karena aku, tapi karena Tuhan. Tundukkan kepala, kita respon kebenaran firman Tuhan hari ini. Lagu pujian yang akan kita naikkan bersama-sama. It's very good. Lirik, pahami, resapi, dan menjadi deklarasi kita siang hari ini. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku
Saya undang kita bisa bangkit berdiri. Kita katakan sama-sama lagu ini. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Nyatakan dengan sungguh-sungguh, katakan bersama-sama. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau kau mendeklarasikan, angkat tanganmu dan katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan, selama aku hidup, Tuhan, selama Ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sebelum saya mengakhiri hari ini, ada 2 pertanyaan yang saya mau tanyakan. 1, hari ini kau sudah dengar firman. Kalau ada di antara Anda hari ini yang bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau terang itu hidup dalam hidupku, Tuhan. Aku gak pernah mengundang terang itu masuk dalam hidupku. Mengizinkan Yesus menjadi Tuhan dan Raja dalam hidupku. Sehingga aku gak bisa merefleksikan terang itu. Karena aku gak ngerti, Tuhan. Hari ini kau dengar firman bahwa terang itu Yesus sendiri. Dan dia hidup dalam kehidupan ketika kita mengundang terang itu masuk. Tundukkan kepala. This is the moment Anda sama Tuhan. Kalau ada hari ini, Anda yang baru mengatakan, Tuhan, aku mau terang itu masuk dalam hidupku. Aku mau Tuhan mengundang terang itu masuk dalam hidupku, menjadi Tuhan dan Raja dalam hidupku. Aku mau
menyerahkan hidupku. Aku mau sungguh-sungguh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Angkat tanganmu sebentar di hadapan Tuhan. Semua mata tertunduk. Tundukkan kepala dan ikut saya berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Terima kasih, aku boleh mengundang Engkau menjadi terang dalam hidupku. Aku berserah kepadamu. Hatiku percaya, mulutku mengaku bahwa Engkau Yesus Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Yang kedua saya mau bertanya, kalau Engkau sudah jauh, lari-lari dari terang itu. Kau menghindar, kau lari dari terang itu. Hari ini Tuhan mau bilang, kembali, balik. Dekat sama terang, terima terang itu. Sehingga terang itu bisa bercahaya dalam hidupmu. Kalau engkau itu orangnya, angkat tanganmu sebentar di hadapan Tuhan. Deklarasikan di hadapan Tuhan. Semua mata terpejam. Katakan, Tuhan aku mau balik sama Engkau Tuhan. Aku sudah terlalu lama lari daripada terang itu. This is me, this is me, this is me. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Thank you Jesus. Kalau hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, kami rindu Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kalimat dan kata hidup bagi Engkau bukan sekedar kata-kata, tetapi keluar dari hati kami. Kami rindu, kami diberi kesempatan untuk hidup. Kami mau hidup untuk Engkau. Kami mau hidup kami benar, hidup kami sehat, hidup kami membawa dampak dimanapun Tuhan tempatkan. Dari rumah kami, dari kota kami, bahkan untuk dunia. Sehingga orang melihat perbuatan yang baik yang kami lakukan. Dan orang percaya memuliakan Engkau, Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tinggal dalam hati kami, menuntun langkah-langkah kami. Mengingatkan kami terus dalam keseharian kami. Untuk kami menjalaninya dengan sukacita. Dan percaya bahwa Roh Kudus menolong kami. Untuk kami bisa melakukan segala sesuatunya. Terima kasih firman-Mu sudah tersampaikan. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami di hari-hari kami mengingatkan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, kita akan lihat Seed News sebentar.
Buat kamu yang suka sholololo. Buat kamu yang usianya 10 tahun ke atas dan punya hati untuk melayani wajah-wajah imut ini. Atau juga yang pengen ngembangin talenta singing, dancing, atau public speaking. Kamu kudu join audisi Praise and Worship di iKids. Akan diadakan tanggal 1 Oktober 2023 setelah Sunday Service kedua jam 12.15 di IFGF Surabaya. Kamu atau anak-anak akan belajar tentang koordinasi dan teamwork. Kalian juga belajar lebih kreatif dan inisiatif karena kalian diberi ruang untuk belajar dan improve. Dan yang paling utama, kita belajar bareng terus bertumbuh bersama bagaimana menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Dan sekarang aku melihat anak-anak yang dulunya pemalu sekarang jadi lebih percaya diri. Mereka jadi lebih bisa ngelit worship dan mereka juga bisa ngajak anak-anak untuk nyanyi bareng juga loh. Wah, bangga banget memang. Yes, bener banget. Dan buat kalian yang mau tahu info lebih lanjut tentang audisi, bisa hubungi ini ya. Jangan lewatkan audisinya. Thank you Pastor Lina dan semua volunteers yang sudah melayani pada hari ini. Boleh berikan aplaus untuk teman-teman yang melayani. Saya Pastor Bob, host Anda hari ini. Saya ingin welcome Anda yang baru pertama kali hadir. Baik teman-teman yang onsite maupun yang online. Kalau ada onsite setelah ibadah, Anda bisa mampir sebentar di lantai 1. Ada teman-teman dari Connect Team yang rindu berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian sehingga kami boleh melayani Anda dengan lebih baik lagi. Kalau Anda online, Anda bisa chat di chat room, nanti akan ada teman-teman yang akan melayani Anda. Dan juga kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang acara yang diadakan gereja, ada seminar, ada kurikulum demi kurikulum, ada pelayanan yang terbuka, Anda bisa mengikuti di Instagram, YouTube, ataupun media sosial kami yang lain @IFGF Surabaya. Juga persembahan persepuluhan kita berikan secara cashless di tempat ini. Anda bisa lihat di screen, ada QR code yang Anda bisa tembak di sana, ataupun Anda yang ingin memberikan secara transfer silahkan. Kami percaya kita memberi kepada Tuhan di mana Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Dia akan mengembalikan berkali lipat di dalam kehidupan kita. Bulan depan, bulan Oktober, September sudah habis ya, ini minggu terakhir kita akan merayakan ulang tahun IFGF Surabaya yang ke-33. 33 tahun gereja hadir di Surabaya. Dan kita pengen rindu teman-teman di sini bisa berpartisipasi untuk bercerita. Apa sih arti gereja? Apa sih arti IFGF Surabaya bagi hidup Anda? Anda bisa masuk ke dalam Instagram. Di situ ada Insta Story template yang Anda bisa ambil. Dan Anda mulai bagikan sepanjang bulan Oktober. Nanti akan kita kompilasikan. Harapannya sebelum 15 Anda bisa posting sehingga tanggal 15 Oktober kita sama-sama merayakan ulang tahun gereja yang ke-33. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita di bulan September ini, di mana kita belajar hidup bagi Dia dengan hidup benar, dan kita mau hidup kita sehat, dan akhirnya kita memiliki hidup yang berdampak nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami bersyukur kalau kami punya Allah yang setia, karena kesetiaan-Mu sehingga kami yakin hidup kami didirikan di atas fondasi yang tidak tergoyahkan. Itulah hidup benar kami. Kami bersandar atas karya Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Sehingga bukan kami yang hidup tetapi melainkan Kau yang hidup di dalam kami. Kami mau hidup kami sehat. Sehingga setiap pilar di dalam kehidupan kami Tuhan tidak tergoncangkan dengan menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Sehingga akhirnya hidup kami berdampak. Bukan kami yang dikenal tetapi Yesus Bapa yang dipermuliakan melalui hidup kami, melalui apa yang kami lakukan. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus bersama dengan Anda sekalian. Sehingga setiap Anda dapat hidup bagi Dia, menjadi terang, menjadi garam dimanapun Anda berada. Dari sekarang
sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua Tuhan yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin, amin dan amin. God bless you. Have a great Sunday and we'll see you next week.